Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina, NIM B1013201004. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas sejarah pemikiran ekonomi. Saya mengambil salah satu tokoh sejarah ekonomi, yaitu Saint-Simon. Saint-Simon lahir pada tanggal 17 Oktober 1760 dan meninggal pada tanggal 19 Mei 1825. Adalah seorang sosialis asal Prancis yang terkenal akan teori filosofisnya dan dasar-dasar pemikirannya yang mempengaruhi tokoh-tokoh filsafat pada abad ke-19. Ia adalah seorang ahli teori politik, ekonomi, dan sosial Prancis yang pemikirannya memiliki pengaruh besar pada bidang politik, ekonomi, sosiologi, dan filsafat ilmu pengetahuan. Saint-Simon ini mengatakan ancaman utama terhadap kebutuhan kelas industri adalah kelas lain, yang disebut sebagai kelas pemalas, yang mencakup orang-orang yang mampu tetapi lebih suka menjadi parasit dan mengambil manfaat dari pekerjaan orang lain sambil berusaha menghindari pekerjaan. Saint-Simon menciptakan ideologi politik dan ekonomi yang dikenal dengan Saint-Simanisme yang mengklaim bahwa kebutuhan kelas industri yang juga disebut kelas pekerja perlu diakui dan dipenuhi untuk memiliki masyarakat yang efektif dan ekonomi yang efisien. Pada awal revolusi Prancis tahun 1789, Saint-Simon dengan cepat mendukung cita-cita revolusioner tentang kebebasan, kesejahteraan, dan persaudaraan perdagangan dan gagasan ekonomi. Saint-Simon dipengaruhi oleh bapak ekonomi, yaitu Adam Smith, yang sangat dikagumi oleh Saint-Simon dan ia memuji sebagai Adam Smith yang abadi. Konsepsi dan Simon atas kontribusi sosial ekonomi yang luas segera mengilhami dan mempengaruhi sosialisme utopis seperti ahli teori politik liberal yaitu John Stuart Mill, kemudian anarkisme Pierre Proudhon dan juga Karl Marx dan Franz Engels yang mengidentifikasi Saint-Simon sebagai inspirasi bagi ide-ide kaum sosialis utopis. Pandangan sentimen juga mempengaruhi sosiologi dan para ekonom pada abad ke-20, misalnya Thorsten Veblen. Saint-Simon meninjau revolusi Prancis dan menganggapnya sebagai pergolakan yang didorong oleh perubahan ekonomi dan konflik kelas. Bahkan Karl Marx mengidentifikasi Saint-Simon sebagai salah satu orang yang disebut sebagai sosial utopis. Sejarawan Alan Rand membedakan antara konsepsi Saint-Simon dan Marxisme karena Saint-Simon tidak mempromosikan organisasi dan kepemimpinan kelas pekerja yang independen sebagai solusi untuk masalah sosial kapitalis. Juga tidak menganut definisi Marx tentang kelas pekerja sebagai pengecualian oleh hukum kepemilikan pribadi yang mendasar dari kendali atas alat-alat produksi. Kalau kita lihat, Saint-Simon adalah pembaruan dari filsuf sosial Prancis yang mengembangkan teori baru tentang organisasi sosial yang kemudian diklaim sebagai pendiri sosialis Prancis. Teori sentralnya adalah bahwa masyarakat harus diatur dalam tatanan industri dan dikendalikan oleh para pemimpin industri dan diberikan arahan spiritual oleh ilmuwan. Kritik terhadap masyarakat pasca revolusi Prancis tidak hanya dibesarkan pada rasa belas kasihan terhadap kaum terhina dan tertindas, melainkan juga rasa empati terhadap hancurnya segala ikatan tradisional lama. Dunia industri bukan hanya sekedar sumber ketidakadilan sosial, melainkan juga sebuah dunia tentang jual beli alat-alat produksi yang memiliki nilai, dan proses perebutan alat-alat produksi ini bisa menyebabkan keterasingan manusia. Sekarang kita sampai pada kesimpulan bahwa dunia industri bukan hanya sekedar sumber ketidakadilan sosial, melainkan juga sebuah dunia tentang jual beli alat produksi yang memiliki nilai, dan proses perebutan alat-alat produksi bisa menyebabkan keterasingan manusia. Dari pemikiran Saint-Simon ini kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika pasca revolusi ataupun pasca industri,
akan muncul ideologi kapitalisme, di mana di sana ada keterasingan dan ketertindasan. Jika manusia mampu mengendalikan alat produksi, maka dia tidak akan terasingkan. Inilah yang disebut sebagai cita-cita sosialisme oleh Saint-Simon. Terima kasih.